Oke, ketemu lagi dengan saya Julian Fikri. Sekarang kita akan membahas mengenai materi struktur beton 2, yaitu mengenai kombinasi beban aksial dan momen lentur pada kolom. Kita akan membahas materi 3 ya. Materi 3 ini pokok pembahasannya adalah pendahuluan, kemudian ada analisis kompatibilitas regangan dan diagram interaksi, dan selanjutnya adalah asumsi desain faktor reduksi kekuatan. Jadi, kolom dengan beban aksial itu aksial saja ya, itu sangat jarang dijumpai pada struktur bangunan di struktur bangunan gedung beton bertulang. Kemudian gaya yang ada pada umumnya itu adalah aksial tekan dikombinasikan dengan momen lentur. Nah, tentunya momen lentur ini itu merupakan transfer dari beban dari sistem balok kolom portal ya. Kalau teman-teman sudah paham di mekanika rekayasa ya, nanti ada mendapatkan transfer momen. Kemudian momen lentur juga yang terjadi akibat gaya-gaya lateral seperti angin atau gempa bumi. Nah, ada lagi masalah mengenai ketidaksempurnaan proses pengerjaan di lapangan. Itu juga bisa menimbulkan suatu beban eksentrisitas dan mengakibatkan adanya momen lentur. Nah, ini visualisasinya sedikit mengenai momen yang ada pada kolom. Jadi ketika suatu elemen kolom dibeli dengan beban P dan momen lentur M, seperti gambar di bawah ini ya, maka biasanya dapat diekuivalenkan dengan beban P. Jadi, momen yang ada ini, momen M ini, kita transfer dia menjadi P dikali E, seperti ini ya. Jadi, P-nya itu berjarak dari titik pusatnya si kolom itu. Diekuivalenkan. Nah, kemudian eksentrisitas E itu merepresentasikan jarak titik berat plastis penampang ke lokasi beban. Dan titik berat plastis yang diperoleh dengan menentukan lokasi gaya resultan yang dihasilkan tulangan baja beton yang keduanya mengalami tekan sebesar 0,85 Fc prime dan Fy ya. Jadi kalau misalnya ada beban P itu harus ditahan oleh komponen-komponen apa saja yang ada di kolom tersebut. Ya sudah pasti ada bajanya, kemudian ada betonnya ya. Kalau itu adalah sistem beton bertulang. Nah, pada penampang simetris, pusat berat plastis itu berhimpit dengan pusat berat penampang ya. Pusat berat penampang itu jadi kalau ada penampang persegi ya. Nah, titik beratnya itu ya kita bisa cari dengan mencari tengah-tengahnya ya. Ini otomatis titik beratnya seperti itu ya. Kalau segitiga ya itu nanti kita cari setengah-setengahnya, kemudian didapatkan titik beratnya ya, seperti itu. Nah, yang kita mau cari sekarang pusat berat plastisnya ini ya. Nah, pada penampang tidak simetris, pusat berat plastis dapat ditentukan dengan mengambil jumlah momen terhadap sumbu tertentu ya. Kita contohkan langsung agar lebih paham. Di sini ada contoh seperti gambar di bawah ini ya. Tentukan pusat berat plastisnya untuk kolom seperti di bawah ini dengan ukuran 500 mili dikali 350 mili dengan ketentuan B prime-nya adalah 6,5. Ini selimut beton ya, selimut betonnya 6,5 mili ya. Dengan kuat tekan betonnya atau FC prime-nya 27,5 MPa dan F yield-nya untuk baja, kuat tarik bajanya adalah 400 MPa. Kita selesaikan. Pertama, komponen yang menahan gaya atau bebannya itu adalah kolom beton ya, beton saja, beton murni. Nah, beton murni ini kita bisa hitung. Jadi beton tadi apabila ada beban P, jadi dia akan dilawan oleh FC atau kuat tekan beton ya. Tetapi yang bekerja hanya 0,85-nya. Jadi 0,85 dikali kuat tekan beton. Otomatis untuk mencari kuat tekannya kita tinggal mengalihkan dengan luas penampangnya. Luas penampang kotor. Jadi full ya, semua penampang ini kita hitung. Nah. Oke. Didapatkan nilai sebesar 4 juta sekian Newton ya. Nah, selanjutnya kita hitung kekuatan dari si
bajanya ya, atau tulangannya ya. Di sini apabila ada beban tadi, beban P, otomatis dilawan juga oleh si tulangan baja ini. Di sebelah kiri ada 4 tulangan baja, di sebelah kanan ada 2. Kita hitung satu persatu. Yang sebelah kiri kita namai dengan Fs1, sebelah kanan kita namain Fs2. Kita hitung kekuatannya adalah luas penampang dari si baja itu dikalikan dengan Fy-nya ya, atau kekuatan dari si bajanya itu. Kita menggunakan kekuatan baja 400 MPa. Nah, di sini untuk mencari luasnya, luas dari penampang ini kita bisa cari di tabel atau mengkalikan secara manual menggunakan rumus VR kuadrat atau seperempat VD kuadrat ya, itu bebas. Didapatkan nanti kalau untuk diameter tulangan 29 mili itu didapatkan luas satunya itu 660 mm pangkat 2 ya. Jadi 660 mm pangkat 2. Tadi sebenarnya 66 sekian ini ada koma-komanya. Tapi kita bulatkan saja ya. Nah, jadi untuk Fs1 dikali 4 karena ada 4 tulangannya, Fs2 itu dikali 2, hanya 2 tulangannya. Nah, kemudian langkah ketiga yaitu kita mengambil momen terhadap titik 0. Nah, titik 0 di sini saya asumsikan di titik sini ya. Teman-teman bisa menggunakan titik manapun, tapi paling mudahnya kita ambil titik di sebelah kiri ya. Jadi tinggal kita kalikan aja gaya dikali dengan jarak, seperti kita belajar di statika ya, keseimbangan gaya-gaya. Jadi momen adalah gaya kali jarak. Nah, kalau kita mau mencari jaraknya, tinggal momen dibagi dengan gaya-gaya yang bekerja. Momennya itu adalah gaya kali jarak tadi ya, Fc. Jadi di sini ada Fc. Jaraknya ke titik 0 yaitu 250 mili ya. Kita kalikan. Kemudian ada Fs1 atau kuat tekan yang ditopangkan ke atau yang ditahan oleh steelnya itu adalah 6,5 ya jaraknya ya. Kalau kita tarik garis lurus di asnya. Kemudian Fs2 itu jaraknya 435. Seperti itu ya. Didapatkan jarak X adalah 232,79. Jadi dia tidak pas di tengah-tengah sini. Berarti dia lebih condong ke sebelah sini ya, pusat plastisnya ya. Karena lebih berat ke sebelah kiri. Nah, jadi bisa dilihat di gambarnya itu pusat berat plastis berada di jarak 232,79 mili dari titik 0 ya. Nah, dari titik 0 sini dia berarti di titik sini ya. Tapi apabila luas penampang ini sama dengan luas penampang di sini, itu berat plastisnya bakal sama di tengah-tengah. Kalau misalnya ini 500 berarti nanti berat plastisnya adalah 250 ya. Sama dengan pusat titik berat dari si penampangnya ya. Nah, jadi dari kesimpulan tersebut kita bisa tarik bahwa analisis penampang kolom biasanya dapat diklasifikasikan berdasarkan eksentrisitasnya ya. Nah, kolom dengan eksentrisitas kecil akan memikul beban tekan pada seluruh penampang. Nah, dan keruntuhan strukturnya itu ditandai dengan hancurnya beton serta luluhnya tulangan baja secara tekan pada sisi penampang yang mengikul beban lebih besar. Kemudian kolom dengan eksentrisitas besar akan memikul gaya tarik. Nah, jadi kolomnya itu lebih cenderung berperilaku dia akan misalnya ada eksentrisitas di sini besar, jadi kolomnya akan sedikit kayak gini bentuknya ya. Nah, lebih cenderung hancurnya seperti itu ya. Jadi apabila beban terus bertambah, maka keruntuhan akan ditandai dengan luluhnya tulangan baja secara tarik pada sisi yang jauh dari lokasi beban. Jadi apabila di sini ada tulangan, nah tulangan yang jauh dari sisi beban, tulangan ini akan mengalami tertarik ya, dan akan putus. Nah, putus tulangan di sini, posisinya jauh dari beban. Jadi kalau bebannya terbalik di arah sini, berarti yang putus tulangan yang sebelah yang jauhnya ya.
Nah, jadi desain kolom itu didasarkan atas beban terfaktor yang tidak boleh lebih besar dari kuat rencana penampang. Nah, bisa dilihat di sini ya. Faktor reduksinya atau P momen nominal itu harus lebih kecil dari momen ultimate. Kemudian P dikali beban tekan nominal tidak boleh lebih besar dari beban tekan ultimate. Ini adalah persamaannya. Oke, kita lanjutkan nanti untuk materi selanjutnya. Terima kasih.